Oke, contoh lain supaya lebih ngeh. Nah, kita coba yang namanya tire gauge pressure. Oke, ada dua tipe. Yang pertama menggunakan skala, lalu yang kedua menggunakan jarum penunjuk seperti ini di bawah. Oke. Buat Take yang the belum gauge, tahu, put it on the valve, lihat and ini. voila, you get your reading. However far the gauge came out is what your tire pressure is. As you can see, I'm a little low. Ya, jadi kayak gitu penggunaannya. Lubang yang ini kita masukkan ke lubang untuk ngisi ban tuh. Nanti otomatis si skala ini akan terdorong akibat perbedaan tekanan ke tekanan dari ban sendiri. Begitupun ini juga nanti skala ini akan bergerak ke skala yang menunjukkan tekanan ban dia sendiri. Nah, lalu gimana caranya si alat ini bekerja? Nah, tapi sebelum ke sana, coba kita bahas dulu yang namanya gauge pressure. Jadi, gauge pressure itu apa? Jadi, ini contohnya atau cara membayangkannya. Kita sekarang tinggal di Malang, contohnya. Kita di Malang ini 400 meter di atas permukaan laut. Nah, tekanan yang kita rasakan di lingkungan atau ya sehari-hari yang kita rasakan ini, itulah yang namanya tekanan atmosfer, ATM. Dia referensinya adalah dari tekanan absolut. Nah, tekanan gauge itu adalah tekanan yang kita ukur pada objek-objek relatif kepada PATM. Gauge gitu. ATM itu absolut. Nah, begitu terkait P gauge-nya. Jadi untuk P gauge-nya sendiri, ini adalah P ATM. P absolut dikurangin P ATM. Oke. Nah, gimana caranya bekerja? Nah, di sini ada air suction atau inputan dari si alat ini. Lalu karena adanya perbedaan tekanan antara lingkungan dan lingkungan di sini adalah alatnya, dan di dalam ban adanya udara itu akan masuk ke sini mendorong si piston. Akibatnya karena piston terdorong, lalu stem ini akan naik. Lalu kita akan membaca skala di sini, di skalanya. Inilah yang proses yang terjadi. Nah, di sini si piston atau silindernya ini bertindak sebagai sensor. Artinya, seperti tadi, dia kontak langsung dengan objek dan dia merubah ke bentuk yang lebih baik untuk diproses lebih lanjut. Jadi bentuknya adalah pressure berubah menjadi force. Lalu di sini ada istilah transducer. Transducer sendiri adalah alat yang mengubah sebuah energi menjadi energi lain. Biasanya transducer ini juga mencangkup dari sensor, signal conditioning, signal processing, hingga ke data presenting element. Jadi semua transducer biasanya memiliki sensor, tapi sensor tidak selalu menjadi transducer gitu ya. Jadi alat ini mengubah energi ubah energi. Nah, si transducer di sini atau signal si transducer ini ya,
itu spring, sebagai springnya ini merubah force menjadi perubahan tinggi dari sistem, sehingga kita bisa baca skalanya dan kita akhirnya bisa baca tegangannya berapa. Bukan tegangan, pressure ya, pressure-nya berapa. Oke. Nah, itu tadi, ini alat yang masih simple. Kalau pengen yang agak kompleks, contohnya adalah akselerometer. Akselerometer ini sekarang mungkin sudah banyak digunakan, dan terutama di HP atau smartphone yang kalian gunakan sekarang pasti memiliki akselerometer yang fungsinya adalah untuk mengukur kecepatan. Tapi di HP sendiri dia juga bisa sebagai sensor untuk mengubah tampilan layar. Dari landscape ke portrait jadi cepat tuh. Nah, prosesnya apa aja? Nah, dari perubahan gerak itu akan menyentuh sensor. Lalu dia akan mengubah menjadi sinyal voltage yang penuh dengan noise. Jadi sinyalnya nggak terlalu bagus. Jadi harus difilter dulu. Lalu noise-nya itu akan berkurang. Lalu ke IC, jadi sinyalnya menjadi bagus, di amplifier ditingkatkan, sebelum akhirnya outputnya kalau di HP kita itu akan jadi ke aktuator atau penggerak supaya layar itu berubah. Tapi kalau di sini di buku, misal kita ingin data itu di print, data itu akan ke data acquisition komputer sebelum kita print datanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Nah, di akhir, sebagai penutup, kita punya, dari materi tadi kita punya dua hal utama. Yang pertama, apa tuh? Yang pertama, pengukuran itu adalah, jadi pengukuran ya. Pengukuran. Pengukuran itu adalah proses membandingkan objek atau besaran fisis, ini besaran fisis dengan nilai standar, yang sudah ditentukan secara internasional. Nah, ini ya, result. Inilah yang kita baca. Dengan tujuan adalah memberikan result ini, memberikan informasi dari sebuah proses kepada observer. Jadi result ini ke observer gitu ya. Ini observer. Ini proses. Bisa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sistem pengukuran itu terdiri dari bisa dipecah menjadi beberapa bagian. Jadi yang pertama itu apa? Input ya. Input itu diistilahkan juga sebagai true value. Dia pertama akan masuk ke sensing element. Atau sering disebut sensor. Di sensing element ini dia kontak langsung dengan ini proses ya, biar lebih gampang. Oke. Nah, si sensor ini kontak langsung dengan proses atau objek yang kita ukur dan mengubah data tersebut menjadi data atau data olahan yang lebih baik sebelum masuk ke signal
conditioning element. Dari signal conditioning element, selanjutnya akan masuk ke signal processing. Signal processing. Processing element. Sama seperti tadi, signal processing element juga berfungsi untuk mengubah data atau sinyal supaya lebih baik untuk ditampilkan di data presentation element. Data presentation element. Sebelum akhirnya akan menjadi output. Ini output atau measured value. Nah, hasil ini akan ya kita saja gitu ya. Nah, terus ada alat juga yang namanya transducer. Transducer itu biasanya mencakup semua ini. Biasanya alat itu dari sensor, signal conditioning element sampai signal processing element, dia termasuk di sana. Jadi bisa satu alat. Transducer gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu materi kuliah pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.